Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, dimanapun berada, yang dengan setia mengikuti renungan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Kalau berbicara dengan bulan Februari, biasanya orang akan identik dengan bulan kasih sayang. Dan saya berpikir, entah kenapa, di bulan Februari itu identik dengan yang namanya coklat. Sewaktu saya membaca dan membuka WhatsApp pada tanggal 14 Februari itu, banyak banget yang posting coklat. Padahal kalau mau dipikir-pikir, coklat tidak ada hubungannya dengan hari kasih sayang. Kita tahu coklat itu memang bisa membuat rileks pikiran kita, bisa membuat tambah gemuk bagi beberapa orang yang sensi dengan yang namanya coklat. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, setiap hari tentunya kita dipenuhi dengan kasih Bapa dan mengalirkan kasih Bapa. Dan saya percaya kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini, kita siap untuk mengalirkan dan dipenuhi oleh kasih Bapa setiap hari, bukan hanya di tanggal 14 Februari. Oleh karena itu, mari saya mau mengajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh jadikan kami ada sebagaimana kami ada, itu semata karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka telinga kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga hati kami siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan, dan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tertanam, berakar kuat, dan bertumbuh subur, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap kalimat itu Bapa boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kami, berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Setiap kita pasti hafal dengan yang namanya firman Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menjadi suatu ayat hafalan sejak dari kecil biasanya karena guru sekolah minggu sering mengingatkan dan mengajak untuk adik-adik sekolah minggu menghafalkan ayat ini. Kalau kita mengerti dan menyadari kasih Bapa yang begitu sempurna atas kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita di bumi ini kita tidak perlu takut atau khawatir tentang apapun juga. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan potensi kuasa yang ada dalam kehidupan setiap pribadi kita yang telah lahir baru itu dapat berdampak dengan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Amin. Dari mana kita tahu firman-Nya yang berkata dalam Roma 8 ayat 32? Saya mau mengajak setiap kita dimanapun berada untuk membuka firman Tuhan dan membacanya bersama dari Roma 8 ayat 32. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya ulangi lagi, saya garis bawahi, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tapi masalahnya, kenyataannya, orang percaya masih banyak yang takut. Masih banyak yang khawatir, bahkan bimbang. Bahkan terkadang kehidupannya berusaha mencari jalan sendiri, mau mengatur Tuhan. Padahal Dia berkata, jalanmu bukan jalanku. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya searching di Mbah Google, berapa sih jarak antara langit dari bumi? Tidak ada yang dapat memastikan berapa ukuran secara tepat tinggi langit dari bumi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa langit itu sampai tingkat 7 dan sebagainya. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca adalah mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalanmu bukan jalan Tuhan. Jadi kalau saudara merasa sepertinya berada di situasi jalan buntu, itu karena saudara mengandalkan kekuatan dan pengertiannya sendiri. Ingat firman-Nya berkata, akulah jalan dan kebenaran.
Tuhan Yesus tidak bilang, aku akan menunjukkan jalan kepadamu anakku, nanti aku akan tunjukkan jalan A, nanti kamu akan ketemu jalan B, dan kemudian jalan C. Nah, kamu ikuti itu supaya kamu selamat. Gambaran sederhananya seperti orang yang lagi bertanya di jalan, yang mungkin lagi mencari suatu tempat dan dia menepi, bertanya kepada Pak Polisi, atau bertanya kepada warung terdekat, atau ada orang yang lewat, saya mau ke jalan ini, di mana ya? Tetapi firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tetapi kenapa orang percaya masih ada yang jatuh bangun dalam masalahnya? Masih jatuh dalam kegagalan yang sama. Masih tidak dapat mempergunakan kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan. Padahal sudah dibaptis. Padahal sudah lahir baru katanya. Bahkan sudah melayani, tetapi mengapa anak-anak Tuhan masih dalam keadaan terintimidasi? Masih mengalami keadaan tertekan, bahkan ada yang merasa miskin, tidak berdaya, merasa hidupnya tidak berguna dan sebagainya. Itu semua karena kurangnya pengetahuan, sehingga melakukan pembelaan diri, tidak berani untuk melangkah berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan masih ada yang kompromi dengan dunia dan dosa. Oleh karena itu tidak heran banyak orang percaya mengatakan, saya orang Kristen, tapi masih mengalami stres. Mundur dari pelayanan, kecewa sama hamba Tuhan, dan yang paling lebih menyedihkan yaitu kecewa sama Tuhan karena merasa doanya tidak jawab. Mengatakan Tuhan pilih kasih dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, pada kesempatan ini, bahwa firman-Nya berkata dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena kurangnya pengertian. Di terjemahan lain dikatakan umatku binasa karena hampanya pengetahuan, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sangat penting bagi kita untuk kita mengenal Bapa dengan benar. Dengar baik saudaraku, agama tidak menyelamatkan, tetapi kepercayaan kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itulah yang menyelamatkan setiap kita. Dan Tuhan mau setiap kita mengambil kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, oleh kuasa kebangkitannya yang telah diberikan kepada setiap kita. Amin. Jangan seperti Adam dan Hawa waktu mereka menyadari langkah kaki Allah. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka bersembunyi dari Tuhan Allah. Mereka menutupi aurat mereka. Mereka menyalahkan satu sama lain dan berusaha membela diri. Benar ya saudara-saudaraku? Tuhan mau kita jangan lari dari masalah kita. Stop menjauh dari Tuhan. Stop melakukan pembenaran diri maupun pembelaan diri. Stop menutupi diri kita dengan segala kepalsuan. Karena semua telanjang di hadapan Tuhan. Hari ini kita ambil dan terima apa yang Tuhan mau berikan bagi kita, yaitu kehidupan yang berharga di mata Allah. Tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah kehidupan yang berharga di mata Allah. Kalau kita menyadari hal ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda akan menjaga kekudusan hidupnya. Rumah tangga suami istri akan saling mengasihi dan mengampuni dan tidak mengambil keputusan untuk bercerai. Tidak mencari pil maupun will wanita idaman lain. Tidak menghalalkan segala cara sampai mengambil hak orang lain dan sebagainya. Seringkali orang percaya mengatakan, kenapa ya saya mengalami hal ini? Dan kalau mau jujur, sebenarnya masalah terkadang datang diakibatkan oleh karena kesalahan sendiri. Benar ya saudara-saudaraku? Karena firman Tuhan semua saling berkaitan, saling melengkapi, dan saling meneguhkan. Firman-Nya berkata dalam Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Saudara jangan mengatakan bahwa Ayub dicobai oleh Tuhan Allah, Pastor Loli. Itu beda konteksnya. Di lain waktu kita akan membahas dan mengangkat kembali cerita mengenai Ayub. Dan lewat cerita itu kita akan mendapatkan sesuatu nilai yang berharga bagi pertumbuhan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin saudaraku semuanya. Amin. Karena bagi kita penting mengenal siapa Tuhan kita dengan benar. Sangat penting kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita kehidupan yang berharga di mata Allah.
Nah, ada dua hal yang saya tangkap mengenai kehidupan yang berharga di mata Allah dalam renungan firman Tuhan kita pada kali ini. Salah satu tokoh di Alkitab yang saya suka di PL adalah Daud. Kita tahu bagaimana cerita Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Pada saat itu Tuhan Allah menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi anak-anak Isai. Dan Isai itu punya 8 orang anak. Pada saat Nabi Samuel datang, Isai menampilkan ketujuh anaknya, dari yang paling besar sampai anak yang ketujuh. Secara perawakan, Eliab ini menurut pemandangan Nabi Samuel cocok karena perawakannya menunjang sebagai seorang raja yang akan menggantikan Raja Saul. Namun dari pertama sampai ketujuh tidak ada satupun yang di mana Tuhan berbicara melalui Nabi Samuel. Singkat cerita, Nabi Samuel berkata kepada Isai, adakah anak lain selain dari 7 ini? Kemudian Isai mengatakan ada anak bungsu yang sedang menggembalakan kambing domba yang bernama Daud. Dan singkat cerita kemudian, pada saat Daud datang, Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Mungkin kalau zaman sekarang, jika ada seorang anak yang diperlakukan oleh orang tuanya seperti yang dialami Daud, akan mengalami kepahitan. Benar ya saudaraku? Dan akibatnya memberontak kepada orang tua walaupun mungkin secara tidak langsung, tetapi berusaha mencari pelarian bahkan bisa melalui hal positif maupun negatif, di mana sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian orang tuanya. Benar ya? Karena ada perasaan tertolak dari dalam hati. Pahit hati yang dapat mengakibatkan gambar dirinya sebagai anak menjadi rapuh. Namun Daud saya percaya tidaklah demikian. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang memiliki gambar diri yang benar. Dan memiliki gambar diri yang telah dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih Bapa atas setiap kehidupan kita. Amin. Namun Daud tidaklah demikian seperti pada umumnya. Kita dapat membaca itu dalam tulisannya dari Mazmur 27 ayat 10. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 10. Saya akan bantu bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bagi saudara-saudara sekalipun dimanapun berada, mungkin engkau tidak diperhatikan oleh orang tuamu atau tidak dianggap oleh orang tuamu. Daud pun mungkin juga mengalami seperti itu karena kita bisa melihat ceritanya bagaimana saat dia terakhir dipanggil karena dari 7 bersaudaranya tidak ada satupun Tuhan yang berbicara di dalamnya. Dan kalau saudara-saudaraku yang saat ini sedang menghadapi suatu keadaan sepertinya tertolak atau mungkin merasakan orang tua pilih kasih, ketahuilah, sekalipun orang tuaku, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bersama Bapa di dalam kasih Bapa, cinta kasih Bapa akan memulihkan gambar dirimu. Cinta kasih Bapa memeluk dirimu dan Tuhan akan memakai kehidupanmu. Amin. Karena pengenalan Daud kepada Allah benar, maka Daud tetap dapat menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin yang dirasakan dan diterima Daud sepertinya orang tuanya pilih kasih dan membedakan Daud dengan saudara-saudaranya. Benar ya saudaraku? Tapi Daud tetap menjaga hatinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga hati kembali. Tuhan sedang menjamah hatimu, Tuhan sedang melawat hatimu, dan Tuhan sangat mengasihi saudara-saudaraku yang saat ini engkau mungkin merasa tertolak di dalam keluargamu atau merasa sepertinya ada pilih kasih. Ketahuilah, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan hadir bagi dirimu saat ini. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita baca dan renungkan, Daud sekalipun dia pernah melakukan kesalahan, tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan Daud adalah seorang pribadi yang bergantung penuh kepada Tuhan. Mari kita dengan kisah Daud ini, kita pun semakin menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan dan semakin bergantung penuh kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita ini. Amin, saudara-saudaraku sekalian. Amin. Kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 4-6 yang akan menguatkan setiap kita. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu
supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 119 ayat 4-6. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah. Amin. Daud menuliskan bahwa dia tidak akan mendapat malu apabila ia berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan, kepada perintah Tuhan. Makanya Hosea mengatakan, menuliskan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Haleluya. Umatku binasa karena hampanya pengetahuan. Pentingnya kita mengenal Tuhan, pentingnya kita mengerti, pentingnya kita lebih dalam mencari Tuhan, sehingga kita tidak menjadi curiga, ataupun kita tidak sakit hati, ataupun kita berpikiran, oh iya, Tuhan pilih kasih. Inilah yang membuat terkadang beberapa orang percaya gagal di tengah perjalanannya, atau mengalami tersandung oleh karena kurangnya pengertian, oleh karena kurangnya pengetahuan dalam pengenalan kepada Tuhan. Di kitab Amsal pun dikatakan, diingatkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ada amin? Dalam saya mempersiapkan materi khotbah ini, saya merenungkannya dalam saudaraku. Saya melihat perjalanan hidup saya, mungkin kalau saya dahulu tidak kurang pengetahuannya dan teguh berpegang kepada perintah-perintahnya, mungkin kesalahan yang seharusnya tidak saya lakukan tidak terjadi. Tetapi saya tidak mau hidup dengan masa lalu saya, karena kehidupan saya sangat berharga di mata Allah. Maka bagi saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa kehidupanmu sangat berharga di mata Allah. Kehidupanmu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu bangkitlah dan lupakan segala masa lalumu, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu, karena Tuhan sedang mau membuat sesuatu yang baik, yang mulia, yang kudus atas kehidupanmu. Amin. Amin, saudara-saudaraku sekalian. Maka oleh karena itu, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena saya percaya pada saat saya bertobat dengan sungguh-sungguh dan mencari Tuhan, mengejar Tuhan, mengenal Dia dengan seluruh kepenuhannya, maka Tuhan yang saya percaya dan saudara percaya akan memberikan masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan bagi setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Katakan amin. Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus namanya, yang akan bekerja menyempurnakan segala sesuatu. Sebab firman-Nya berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Karena kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan untuk menjadi alat-Nya, membawa dan memberitakan kabar baik, membawa dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Saya ulangi lagi, karena kita dipanggil Tuhan, kita diselamatkan untuk menjadi alat-Nya, membawa dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Bahasa sederhananya, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mau hidup kita dipakai untuk menjadi alat-Nya bagi keselamatan orang lain juga. Jadi bukan hanya sekedar, ya saya dipanggil, saya diselamatkan. Kita tidak menjadi orang yang egois, tapi kita orang yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Setiap hari kasih Bapa mengalir, sehingga pada saat kita diselamatkan, maka Tuhan juga mau memakai hidup kita untuk menjadi alat, untuk menguatkan orang-orang percaya, untuk membawa kabar keselamatan, berita Injil, gospel itu kepada orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat 6a. Yesaya 42 ayat 6a, saya akan bacakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Bagi saudara-saudara, mungkin beberapa atau banyak dari yang menyaksikan renungan firman Tuhan ini pernah ikut CD ya. CD itu adalah seperti gambaran belajar Alkitab setahun, kemudian nanti ditabiskan. Nah, pendetanya akan mendoakan dari setiap nama-nama para murid-muridnya ikut CD, dan pendeta akan memberikan dalam surat baptis, surat CD itu ayat firman Tuhan. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan, ayat CD saya. Yesaya 42 ayat 6a, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Saya cerita sedikit, kesaksian dikit.
Saudara-saudaraku, pada saat itu saya punya paman, kalau orang Batak namanya Tulang. Kita buat acara, makan di rumah, dan Tulang berkata, "Bere, ini adalah panggilan menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan. Tuhan mau memakai kamu nanti untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai kamu menjadi seorang hamba Tuhan nantinya." Saya nggak ngerti, pada saat itu saya mungkin kelas 1 SMA ya. Pada saat saya naik CD kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA. Singkat cerita, perjalanan waktu, saya tamat SMA, saya kuliah ambil jurusan bisnis, kemudian saya tamat SMA, saya tamat kuliah, bahkan saya keterima kerja. Nah, disitulah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya, di mana hati saya bergelora dan rindu untuk Tuhan pakai. Kemudian saya masuk sekolah teologi, dan saya tinggalkan pekerjaan saya pada saat itu di tahun 1999. Haleluya. Nah, tujuan Allah mengutus anaknya yang tunggal adalah untuk memberikan kepada umat manusia yang telah jatuh dalam dosa keselamatan. Yaitu setiap kita orang-orang percaya. Semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka setiap orang, bahkan yang bayi baru lahir pun sudah mengandung benih dosa. Tetapi oleh anugerah penebusan darah Yesus, kita ditebus, kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh anugerah Tuhan yang melimpah. Amin. Itulah Injil Gospel, kabar baik. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, tujuan utamanya bukan untuk menyembuhkan orang-orang sakit ataupun memulihkan keuangan, tapi keselamatan. Menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Amin. Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, apa yang Tuhan Yesus katakan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada amin, saudara-saudaraku? Jadi kesembuhan itu adalah kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan berdoa dan menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar, lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes. Amin. Keuangan yang dipulihkan dan diberkati akan mengikuti kehidupan kita orang percaya dengan mentaati segala perintahnya dalam karya penebusan keselamatan yang kita terima. Amin, saudaraku. Firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi poin pertama, kehidupan yang berharga di mata Allah, saudara dan saya terima naik level. Ada kenaikan status dari pengikut Kristus menjadi pemimpin. Dari yang diselamatkan menjadi alat untuk menyelamatkan. Dipulihkan untuk memulihkan. Amin, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kehidupan yang berharga di mata Allah yang Tuhan berikan, kita menerima, kita menangkap untuk kita melakukannya. Dari yang seorang pengikut menjadi pemimpin, dari yang dipulihkan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Daud dari seorang yang banyak diajari oleh Tuhan dalam segala proses hidupnya. Dari jatuh bangunnya, dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar bagi umat Allah dengan tulisan-tulisannya, mazmurnya yang kita baca sampai pada hari ini menjadi firman Allah yang menjadi kekuatan bagi orang percaya dan kita hidupi. Amin, saudaraku. Artinya kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita berharga di mata Allah, maka kita akan naik level, ada kemajuan, ada peningkatan, dan kita akan mengalami kehidupan yang dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Bagaimana mungkin kita dikatakan pemenang kalau kita tidak mengalami ujian, tantangan, peperangan, yang sebenarnya semua itu telah dilakukan dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus saat Dia datang ke dunia bagi saudara dan saya. Jadi Tuhan itu telah memberikan kita kemenangan. Telah berarti sudah. Sekarang kita meraihnya dan hidup di dalam kemenangan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tetapi kenyataannya memang masih banyak orang-orang percaya yang kehidupannya merasa masih kalah. Tetapi ketahuilah pada saat ini bahwa firman Tuhan, bahwa penebusan darah Yesus dan kuasa kebangkitannya menggenapi firman yang berkata bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan, orang-orang percaya lebih daripada pemenang. Amin. Amin, saudara-saudaraku yang kukasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita bisa lihat salah satu contoh yang lagi dari kehidupan Yusuf. Ada suatu peningkatan yang Tuhan berikan
Amin. Ratu Ester dari kehidupan latar belakang anak yatim piatu menjadi ratu pengganti Wasti, permaisuri Raja Ahasiweros. Saya suka cerita tentang Ratu Ester ini, dari yang tidak dianggap menjadi sesuatu yang orang boleh melihat kebesaran Allah Israel dalam kehidupan Ratu Ester. Ruth dari keturunan orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir mengalami pertemuan dengan Allah Israel lewat mertuanya Naomi. Teguh memegang perintah ketetapan Allah yang diajarkan oleh mertuanya, dan suatu hari bertemu dengan Boas yang menjadi penebusnya, menjadi suaminya yang adalah kakek dari Raja Daud. Ada amin, saudaraku? Nah, poin yang kedua adalah kehidupan yang berharga di mata Allah. Yang kedua adalah menghasilkan kehidupan yang berbuah. Amin. Kalau tadi poin pertama ada peningkatan status, naik level dari pengikut menjadi pemimpin. Dari yang tadinya hampir terhilang, namun oleh karena kasih Bapa diselamatkan. Yang tadinya ada dalam kegelapan, sekarang berada di dalam terang Kristus. Amin. Apa yang diingat oleh orang-orang yang dari kehidupan kita saat orang itu kembali kepada Tuhan? Mungkin ada yang berkata, oh ya dia kan pernah ngambil suami saya. Oh iya dia kan jahat banget. Atau, oh iya, sungguh Tuhan mengangkat kehidupannya. Dan dia telah banyak berbuat kasih. Wajar kalau banyak orang yang mengasihi dia. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang telah menginspirasi hidup saya dan membangkitkan iman saya dan sebagainya. Banyak kisah tokoh-tokoh di Alkitab, baik di PL maupun PB, yang dapat kita pelajari, saudara-saudaraku. Kita dapat mengambil hikmatnya, kita dapat mengambil hikmahnya. Kita dikuatkan dan dengan perjalanan kehidupan mereka. Amin. Kalau mau jujur, hamba-hamba Tuhan, para nabi dan para rasul, orang-orang hebatnya Tuhan bukan orang yang sempurna, saudara-saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang pernah gagal, tapi mereka bangkit karena mengenal siapa yang Tuhan yang mereka percaya dengan benar. Iman kita harus hidup, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, pentingnya tetap menjaga dan hidup dalam iman. Amin. Ruth pada saat suaminya meninggal dan Naomi kehilangan kedua anak laki-lakinya dan suaminya, Naomi menyuruh menantunya yang bernama Ruth untuk kembali kepada keluarganya karena sudah tidak ada anak laki-lakinya lagi yang dapat menjadi suami Ruth. Tapi apa yang dikatakan Ruth kepada Naomi mertuanya saat Naomi mendesak agar Ruth kembali ke sana keluarganya. Dalam Ruth 1 ayat 16 kita akan baca Ruth 1 ayat 16. Demikianlah, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Walaupun di sini tidak ada kata iman yang muncul, tapi saya percaya tekad keputusan yang dikatakan oleh Ruth adalah suatu perkataan iman, di mana dia percaya bahwa Allah Israel, Allah mertuanya, dan yang menjadi Allah bagi Ruth yang dia percayai menyertai mereka. Saya ambil contoh yang lain seperti seorang nabi yang bernama Elisa. Dia adalah seorang abdi pengikut murid dari Nabi Elia. Saudara-saudaraku, kita tahu dan kita baca lewat firman Tuhan dari perjanjian lama. Dan kita juga tahu saat Nabi Elia terangkat ke sorga dalam angin badai, Nabi Elisa mendapatkan 2 bagian dari Nabi Elia. Kita bisa lihat dari gambaran cerita ini, Elisa pun mengalami kenaikan dari pengikut menjadi pemimpin, dari seorang murid menjadi alat Tuhan untuk membawa umat Tuhan pada masa itu. Setelah Nabi Elisa dipanggil Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa tulang-tulangnya Nabi Elisa membangkitkan mayat yang tidak sengaja terkena kepada tulang-tulangnya Elisa. Dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21, 2 Raja-Raja 13 ayat 20-21, saya akan bantu bacakan. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Ayat 21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, pada masa itu kuburan umumnya terdapat di goa-goa, saudara-saudaraku, berbeda dengan kuburan masa kini yang terletak di dalam tanah. Saat itu diceritakan bahwa gerombolan Moab sering memasuki negeri pada pergantian tahun di ayat 20b tadi ya.
Kemungkinan besar gerombolan Moab ini baru saja atau memang pekerjaannya merampas hasil tanah dari bangsa Israel, menjara dengan kejam bahkan sampai membunuh, sehingga dikatakan bangsa Israel sangat ketakutan terhadap gerombolan Moab ini. Di ayat 21 dikatakan ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat itu. Artinya kan ada suatu kepanikan, ketakutan, sehingga mereka tergesa-gesa. Nah, dari kisah Nabi Elisa ini yang menjadi pelajaran buat kita agar kehidupan kita yang berharga di mata Allah menghasilkan kehidupan yang berbuah. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan agar Tuhan memakai setiap kehidupan kita menjadi berdampak, berbuah, dan orang-orang yang kita layani juga mendapatkan kehidupan dan menghasilkan kehidupan yang berbuah juga. Amin. Kita butuh Roh Kudusnya dengan porsi yang melimpah. Kita butuh Roh Kudus untuk memenuhi seluruh kehidupan kita. Jangan puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja, saudaraku. Minta agar diberikan haus dan lapar akan kebenarannya. Minta agar Tuhan Yesus memenuhi kehidupan kita dengan gairah dari Roh Kudus. Miliki kerinduan agar kehidupan kita menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Gali potensi, gali apa yang menjadi karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita dan lakukan dengan maksimal. Mungkin ada yang berkata, Pastor Loli saya masih muda, nantilah ada waktunya. Mungkin ada yang berkata, Pastor Loli saya sudah usia, udahlah biar anak-anak muda. Untuk mengenal Tuhan, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak tergantung kepada usia. Tidak peduli usia berapapun, tetapi setiap kita perlu meminta kepada Tuhan untuk kita dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap yang ada dalam kehidupan kita boleh maksimal Tuhan percayakan dan Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan setiap umat manusia. Amin, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengerti dan menangkap poin bagian pertama, yaitu kehidupan yang berharga di mata Allah. Kalau kita menyadari dengan penuh siapa kita di hadapan Tuhan dan kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kehidupan yang berharga di mata Allah haruslah berbuah lebih dan lebih lagi dan lebih banyak lagi. Amin. Mungkin ada yang berkata, Pastor Loli itu kan tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana dengan kita zaman sekarang? Banyak hamba Tuhan di zaman sekarang setelah mereka dipanggil Tuhan, buah pelayanan mereka berdampak. Mereka hamba Tuhan, Pastor Loli, dalam kehidupan kita, apapun profesi pekerjaan kita, apakah kita seorang ibu rumah tangga, apakah kita seorang karyawan, apakah kita seorang pengusaha, apakah kita seorang profesional, apapun pekerjaan kita, Tuhan bisa pakai kehidupan kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, untuk menerangi dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Kalau kita suka mendengarkan atau membaca buku-buku, kita tahu kehidupan hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat lewat tulisan-tulisan mereka, lewat semangat penginjilan mereka. Billy Graham, Reverend Maurice Cerullo dengan doa-doa syafaatnya, Reverend Reinhard Bonnke dengan semangat penginjilannya. Artinya dalam kehidupan yang Tuhan berikan, panjang umur, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan dan kita nikmati, mari kita lakukan yang terbaik dalam kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan fokus kepada masalah saudara. Jangan fokus pada masalah kita. Kehidupan yang Tuhan berikan adalah suatu kehidupan yang sangat berharga, sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Firman-Nya berkata dalam Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan setiap kita. Buah yang belum matang dipetik dari pohon pasti asam atau rasanya kurang enak kalaupun dikatakan sudah matang, karena matangnya keluar dari pohon. Benar ya saudaraku? Oleh karena itu tetaplah melekat kepada pohonnya, kepada pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah pokok anggur dan setiap kita adalah ranting-rantingnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi intinya kehidupan yang berharga di mata Allah adalah kehidupan yang berbuah, di mana kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tinggal di dalam firman-Nya.
hidup dalam firman-Nya dan menghidupinya. Di mana Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pemilik tunggal atas kehidupan kita, kekasih jiwa kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Bapa yang sangat Maha Baik, yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat penutup terakhir bagi kita yang mau tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan mau berbuah. Firman-Nya berkata, Tuhanlah yang akan memberikan benih bagi setiap penabur. Dan benih itu akan berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah lebat. 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Penabur itu adalah saudara dan saya. Dikatakan, ia adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesuslah yang menyediakan benih bagi saudara dan saya. Dan roti untuk dimakan. Tuhan Yesus juga yang akan menyediakan benih bagi saudara dan saya. Dan melipat gandakannya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran saudara dan saya. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Contoh sederhananya, mungkin kehidupan kita, perkataan kita mungkin didengar. Seperti orang bilang, kalau dia berbicara seperti ada kekuatan, ada nasihat yang disampaikan. Nah, benih itu taburkan. Mungkin saudara-saudaraku senang berdoa, memiliki kehidupan dalam doa-doa syafat, itu adalah benih. Mungkin saudaraku yang diberkati lebih, engkau memberkati pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja, hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil. Nah, itu adalah benih yang segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan dan percayakan lebih lagi dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Lakukanlah itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhanlah yang akan memberi bagi kita, setiap pribadi kita, karunia, talenta yang mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan bagi kita benihnya, dan kita adalah penabur. Kita kerjakan dan Tuhan yang akan memberkati dan melipat kali gandakannya untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang berkata sebagai satu firman Tuhan lagi yang terakhir bagi kita. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam Amsal 11 ayat 24-25. Ini adalah benih, saudara-saudaraku. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudara-saudaraku, apapun taburanmu, benihmu yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan membalaskannya dan memberkatinya. Siap untuk menjadi berkat. Kehidupan yang berharga di mata Allah yang pertama adalah engkau mengalami kenaikan level. Tuhan mempercayakan kehidupanmu untuk naik ke dalam status yang lebih tinggi. Karena ada anugerah Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Dan kehidupan berharga di mata Allah yang kedua adalah Tuhan mau setiap kita untuk berbuah lebih banyak lagi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja bagi setiap kami. Pengurapan Roh Kudus memenuhi setiap kami, menjamah, menyentuhkan setiap hati kami. Tuhan berikan kehausan, kelaparan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang benar, pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi bagi setiap kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, apapun yang sedang mereka Tuhan, naikkan permohonan doa mereka Tuhan, kerinduan mereka dalam nama Yesus dan harapan mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bapa Elohim Adonai di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang memberkati hidup saudara dan kehidupan saya. Dalam nama Yesus Bapa, mari urapi Tuhan, sehingga segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi setiap umat Tuhan, itu boleh menjadi kesaksian. Setiap kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai untuk menjadi saksi Tuhan, memberitakan siapa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia secara pribadi. Bapak hamba berdoa jika ada yang lemah Tuhan, kuatkan dalam nama Yesus. Menjadilah
kuatlah, menjadi kuatlah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi yang sakit dalam nama Yesus sembuhlah, karena di dalam nama Yesus, kuasa nama Yesus, in Jesus name, engkau terima kesembuhan dalam nama Yesus. Taruh tanganmu ke bagian tubuh yang sakit dan rasakan dalam nama Yesus, dan terima dengan iman dan naikkan ucapan syukurmu bahwa Tuhan telah menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Bagi yang membutuhkan berkat, Tuhan berkati, karena engkau adalah Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu sampai berkelimpahan. Ajari setiap kami umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk tidak takut dan khawatir, karena engkau Tuhan yang memberikan bagi setiap kami benih itu. Dalam nama Yesus kami siap untuk menjadi penabur, dan kami siap untuk menaburkan benih, dan Tuhan yang melipat kali gandakannya. Berkati Bapa di dalam nama Yesus Kristus, lindungi kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari segala penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi setiap umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami menolak segala virus, bakteri, kuman, sakit, penyakit dalam perlindungan